bagaimana potensi keris kemerdekaan di era Gen Z. Saya akan membacakan sedikit jejak karir beliau. Beliau adalah Bapak Tony Yunus, lulusan Sekolah Tinggi Seni Rupa Asri Yogyakarta pada tahun 1980. Profesi terakhir sebelum beliau pulang tugas adalah Senior Art Director pada salah satu advertising agency di Jakarta. Tertarik pada keris sejak tahun 1976. Aktif melakukan eksperimen pembuatan keris di pelosok Madura, Malang, dan Solo sejak tahun 1997 hingga 2019. Beliau juga terlibat dalam penyusunan proposal untuk UNESCO, proposal keris yang diprakarsai Yayasan Hamad Haji, serta aktif dalam penulisan dan peluncuran buku. Beberapa bukunya yang berjudul Pesona Bulu Keris atau The Beauty of Keris Wood, Keris untuk Dunia, Tafsir Keris, Habis Gelap, Fajar Menyingsing, Pray for the World Peace, Kembang Sentaman Budaya Nusantara, dan The World of the Balinese Keris. Sampai sekarang, beliau masih aktif melestarikan keris, mendesain keris kemerdekaan kontemporer, menggelar pameran keris, menulis tentang keris dan kebudayaan umumnya, serta aktif dalam mengelola Zoom, webinar, dan YouTube KCB Channel. Mari bersama-sama kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk narasumber kita, Bapak Tony Yunus. Bisa merasakan di atas bersama saya. Hari ini kita akan belajar bagaimana potensi keris kemerdekaan di era Gen Z ini bersama Bapak Tony Yunus, dan kita akan mengulik bagaimana kisah beliau dalam berproses berkarya seni sejak tahun 19 berapa ya tadi? 1980. Silakan Pak Tony. Baik, Bapak Ibu hadirin rekan mahasiswa, akan ada kurang lebih 1 jam untuk menyampaikan materi dari narasumber kita. Tanpa adanya interupsi, dan teman-teman kita ingatkan juga untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin, karena nanti di sesi terakhir akan ada sesi tanya jawab, jadi bisa mempersiapkan pertanyaannya. Silakan Pak Tony, waktu dan tempat kami bersiap. Terima kasih saya diberi kesempatan di ISI Surakarta. Salam hormat buat dekan negara, dekan juga Kaprodi dari Mas Bening, ya, juga Mas Un. Dulu saya masih sering ngobrol-ngobrol dengan Mas Darsono, Prof, ya, sudah meninggal. Kemudian juga dulu saya sering diskusi, bahkan berguru bersama Mas Joko Suryono, kemudian Mas Bagio. Kali ini saya duduk di sini untuk memberikan satu cerita tentang pengalaman. Mungkin juga adik-adik semua sudah tahu, mungkin juga para senior di sini juga mungkin juga masalah teknis perkerisan juga sudah tahu, juga yang Mbak Intan sebagai moderator saya kira juga tahu sama ya. Jadi saya mengambil judul Prospek Keris Kemerdekaan di era Gen Z, ya, Gen Z atau generasi Z. Sebetulnya apa yang disebut generasi Z ini juga agak membingungkan. Ya, saya lebih menangkapnya bahwa mereka orang-orang yang dibesarkan pada saat era teknologi digital berkembang pesat. Jadi ada akses luas dari internet, media sosial, juga perangkat teknologi lain sejak usia dini. Jadi mungkin anak-anak kita yang ini sudah tahu main gadget, ya, justru kita mungkin kalah pintar, ya. Nah, kemudian juga multitasking. Mereka ada generasi-generasi keterampilan mereka itu seringkali sangat berkembang karena mereka terbiasa
terbiasa menjalankan banyak handle macam-macam, serabutan tuh pinter ya. Karena itu jadi kita sudah masuk ke lingkungan digital ya, lingkungan orang-orang yang betul-betul siap untuk berserabutan lah kalau saya bilang bahasa Jawanya, bisa ini, bisa itu, bisa ini, dan menguasai gitu. Nah kemudian juga generasi Gen Z ini yang paling penting adalah dia punya self expression, artinya cenderung memiliki memiliki kecenderungan yang kuat untuk mengekspresikan diri, baik itu di berbagai media, kemudian juga di media sosial, blogging, seni digital ya. Bahkan ini sebetulnya merupakan satu bekal bagi kita semua yang kalau kita anggap sebagai seniman keris ya, ini sangat penting sekali karena kepribadian kita harus berani mengekspresikan diri. Ini saya jelaskan tentang Gen Z ya. Jadi karakteristiknya orang-orang Gen Z ini perlu kita tiru walaupun kita bukan Gen Z, karena Gen Z ini usia 30 bawah ya. Nah, kemudian ya dari makalah saya yang saya bikin ini, saya berpikir juga tentang mempertanyakan bagaimana para mahasiswa ini sudah menentukan jurusan, menentukan kuliahnya, ya. Sampai di manakah pemahaman terhadap seni, terutama seni tema keris ya, dan aspek-aspeknya. Karena yang paling penting adalah kita nanti menjadi seorang kreator. Jadi adik-adik semua, mahasiswa terutama ya, kita nanti akan menjadi seorang kreator. Maka sebagai seorang kreator, next ya, kita terikat oleh waktu dan eksistensi. Waktu dan eksistensi keberadaan kita. Waktu adalah konsep yang fundamental dalam pengalaman manusia ya. Waktu memungkinkan kita untuk memahami urutan peristiwa-peristiwa kita, perencanaan masa depan. Jadi teman-teman adik-adik mahasiswa ini sudah harus merenungkan masalah ini. Jadi masalah waktu, apa yang kita harus tempuh, kemudian juga keberadaan kita di kampus ini, misalnya apa yang kita pelajari. Nah, disitulah akhirnya nanti kegelisahan seorang mahasiswa atau seorang seniman bakal menjadi seniman itu bisa kita atasi. Jadi masa depannya itu bagaimana? Pergumulan untuk memutuskan ini bagaimana? Itu penting. Apakah kita nanti akan menjadi seorang empu meneruskan generasi Mas Bandi, Mas Yantono, Mas Yanto yang sudah almarhum, atau kita nanti justru menjadi seorang cendekiawan, penulis misalnya. Kita membutuhkan penulis-penulis tentang keris, tentang tosanaji, tentang seni pada umumnya, atau mungkin pada filsafatnya, ya. Kemudian juga mungkin kita akan mendalami teknologi khusus di perkerisan sehingga kita punya spesifikasi seperti empu-empu kita Mas Bandi, Mas Jeno, Bu Jeno segala, dia sudah punya satu identitas. Jadi kalau kita ngelihat keris, oh ini Jeno, tahu. Oh ini karya Mas Bandi, oh ini karya Mas Kamdi. Ini penting ya. Jadi kalian semua harus berani untuk memiliki pribadi, menyadari pribadi sendiri. Nah, next ya. Jadi kegelisahan seniman itu sebetulnya saya alami juga ketika saya waktu kuliah di ASRI. Tingkat 2 itu saya mulai bimbang. Apa saya keluar untuk bekerja atau bagaimana ya? Karena apa? Kita ada banyak sekali tuntutan. Keresahan-keresahan itu next. Keresahan-keresahan itu
bisa karena tekanan akademik, ya. Jadi tuntutan untuk mencapai nilai yang tinggi itu juga menjadi satu kegelisahan, ya. Ketidakpastian pekerjaan nanti, khawatir tentang kemampuan untuk mendapatkan pekerjaan nanti, ini pasti ada, pasti akan dialami. Kompetisi yang ketat, ya, adanya persaingan di pasar kerja dapat membuat mahasiswa atau kita semua seniman merasa tidak yakin lagi dengan kemampuan untuk bersaing. Misalnya kita sudah punya konsep, Intan misalnya bikin tombak godong gedang misalnya, karena kan yakin bisa terjadilah satu dibully misalnya. Ini kadang-kadang kita memiliki satu ketakutan untuk mengekspresikan. Nah, saya harap nanti teman-teman mahasiswa itu punya keyakinan. Lu nggak tahu konsep saya nggak apa-apa. Yang penting saya harus melanjutkan ini dulu untuk menampilkan sebuah karya. Nah, kegelisahan itu juga ada dari beban finansial misalnya, biaya tinggi, tanggung jawab keuangan. Nah, ini juga sumber kegelisahan. Kemudian juga minat dan bakat. Nah, mahasiswa kadang-kadang mulai merasa bingung ketika saya tingkat 2 waktu itu, ya, semester itu, saya juga bingung. Saya ada di persimpangan jalan. Bahkan waktu itu teman-teman pada membuat karya-karya yang dijual di pasar seni Ancol waktu itu. Saya sudah berpikir apakah saya meninggalkan kuliah atau saya mulai menjadi seniman di pasar seni Ancol. Itu menjadi satu pertimbangan. Nah, ini harus, ya, adik-adik harus punya satu ketetapan hati. Oh, saya ingin terus untuk menciptakan keris-keris yang bakal nanti disukai oleh generasi nanti yang akan datang, yaitu Gen Z tadi. Nah, itu mesti dipikirkan. Tekanan sosial, ya, itu juga ekspektasi dari keluarga. Kita merasa bahwa teman-teman dari asal kita kalau gagal pulang itu kan malu, malu. Kemudian juga dari keluarga, dari tuntutan masyarakat kita. Next. Nah, satu pemikiran solusi untuk mengatasi segala kegelisahan ini adalah satu, self awareness, ya, dengan cara memahami kita sendiri, minat, nilai, kekuatan, kelemahan diri sendiri itu harus kita kuasai. Ini akan membantu menemukan apa jalur karir yang sesuai dengan kepribadian kita. Jangan takut melaksanakan ide-ide, berkecil hati, takut kritikan, takut celaan, itu harus self-awareness kita harus ada. Goal setting, ya, menentukan jangka pendek, jangka jauh apa yang akan kita rencanakan nanti. Misal kita serius berkarya, harus kita mencoba berupaya mempublikasikan karya. Mau pameran tunggal, ikut pameran-pameran. Jangan malu-malu, kadang-kadang kita punya karya kita malu untuk memamerkan, ikut pameran. Menyusun buku misalnya, kita punya opini, kita punya pemikiran, susun buku. Manfaatkanlah medsos. Buku tidak perlu takut untuk diterbitkan atau dijual dengan cetak. Kita sekarang bisa jual dengan e-book misalnya, dibikin PDF, ada di Google Book juga bisa dijual. Itu satu sambilan sebetulnya di tengah-tengah kuliah kita, di tengah-tengah waktu-waktu kita. Kemudian juga skill development, yaitu ya menekuni dan menguasai apa yang bisa dikerjakan, misalnya menulis, menguasai teknik, juga menemukan teknik pamor tertentu misalnya, mencari keahlian tertentu yang menjadi spesifikasi. Networking ini juga penting. Jadi menyadari bahwa kita perlu membangun jaringan-jaringan profesional. Bikinlah hubungan baik dengan hal-hal yang berkaitan. Serawung dengan pedagang-pedagang keris misalnya. Ada bursa, hadirlah untuk ngobrol-ngobrol. Ya. Ketemu kolektor, hadirlah, kita ngomong-ngomong. Ya. Sehingga kita mendapatkan satu
ilmu atau kajian-kajian yang penting, ikut webinar-webinar ya daring ya, mengunjungi bursa pameran dan sebagainya. Ini salah satu networking yang harus dibangun. Mahasiswa jangan terkurung dalam kampus saja ya, terus exploring opportunity, menjelajah, mencari kesempatan, magang misalnya. Empu Badi sekarang bangun besalen di Prambanan misalnya, ikut, aku rasa diblonjor apa-apa. Saya dulu begitu, keluyuran di Pande-Pande, justru saya keluar duit waktu itu. Jadi ini penting ya, exploring opportunity, kerja sukarela, bergabung sukarela. Oh, di museum sini ada Museum Nusantara ya, Museum Surakarta misalnya, Sarawak misalnya. Apa yang bisa saya bantu? Libatkan diri. Nah, ini hal yang penting juga. Kemudian yang mengenai balancing ya, work-life balancing ini kita harus balance juga. Artinya untuk kesejahteraan kita sendiri, untuk keluarga, untuk diri sendiri juga harus kita jaga, tidak terus mengorbankan semuanya. Itu. Jadi saya kira ini tentang apa yang perlu saya bekalkan lah, katakanlah gitu, apakah nanti bermanfaat atau tidak, para mahasiswa, para seniman ya itu bisa memanfaatkan apa yang saya utarakan ini. Kemudian saya akan kembali kepada perkerisan. Dalam perkerisan ya, itu setelah UNESCO mengukuhkan keris Indonesia, proklamasi UNESCO ini menjadi membangkitkan semangat para pecinta keris. Walaupun sebelumnya sudah ada, perkerisan itu sudah bergerak. Mas Bandi juga sudah bikin keris ya, Mas Yantono, Mas Parman ya, Mas Fosan dan sebagainya. Kemudian Mas Jeno ya ada. Tetapi semakin berkembang lagi ketika UNESCO mengukuhkan keris Indonesia. Keris mulai diseminarkan, ya, didokumentasikan, dibukukan. Kemudian penciptaan keris-keris baru juga mulai terus berkembang oleh seniman keris, baik itu empu-empu dari Madura, dari Jawa, kemudian juga penggemar keris yang suka mendesain keris, dipesankan ke katakanlah ke Pande yang ada, itu berkembang. Itu setelah UNESCO. Next. Jadi ini untuk penghargaan UNESCO. Kemudian ya, dalam kiprah pelestarian itu saya waktu itu melaksanakan pameran yaitu Kris Kamardikan, Kris Kamardikan Award ya. Waktu itu komunitas kita masih Panji Nusantara ya, anggota-anggotanya banyak termasuk Mas Adi Sulistiono, kemudian itu dulu Panji Nusantara semua ya, Mas Beni Hatmantoro ya. Kita bergerak itu pada tahun 2008 ya. Jadi Kris Kamardikan pameran ini mulai itu pada tanggal 12 sampai 16 di Bentara Budaya ya. Kita memamerkan 50 keris sepuh dan 150 keris Kamardikan, keris baru dari kolektor maupun dari para seniman keris ya. Sebelumnya itu saya juga mendapatkan satu tugas untuk melaksanakan pameran lomba memotong keris, membentuk keris itu 2006. Nah itu pesertanya ada 44 orang, kemudian karena ada masalah jadi 24 orang yang menjadi ikut memotong keris. Kalau nggak salah Mas Bandi juara 1 atau juara 2 lupa ya. Oh ya, juara 2 untuk memotong keris itu tahun 2018 keris Kamardikan. Kris Kamardikan ini itu sebetulnya merupakan satu proklamasi istilah ya. Jadi bukan tangguh ya. Kris Kamardikan itu istilah di mana keris dibuat setelah Indonesia merdeka. Nah nanti kita ceritakan mengenai
sejarah singkatnya ya, bahwa keris kamardikan ini juga nggak gampang. Jadi waktu itu saya juga sebetulnya karena keris kamardikan ini saya keblondrok masuk terus jadi aktif di perkerisan. Karena apa? Waktu kita memproklamasikan keris kamardikan itu tantangannya tidak kecil, taruhan nyawa. Mungkin Mas Adi, Mas Hidayat tahu, ternyata keris zaman dulu itu hidup dari kartel. Penjualannya itu melalui paranormal, pemalsuan dan sebagainya. Jadi saya itu sebelum keris kamardikan Hamin 5 itu saya sudah dikepung 20 orang pakai motor semua, pakai jaket, pakai celurit, itu di Raden Inten. Saya dikabarin jangan lewat jalan Raden Inten. Oke. Kemudian saya waktu itu punya toko mebel, didatengin juga oleh 5 orang yang tidak kita kenal. Ini loh repotnya, hanya karena provokasi orang-orang yang urban, orang-orang rural, orang-orang bawah ini nggak kenal saya. Itu ada 5 orang datang ke toko saya, tolong dibatalkan pameran keris kamardikan. Saya hadapi, batalkan ini. Saya bilang, kita sudah keluar 300 juta, apakah kamu mau menukar 300 juta? Kalau kamu mau menukar, saya batalkan. Tapi saya tetap akan melaporkan ke kepolisian bahwa kamu subversif, karena ini dalam rangka 17 Agustus kemerdekaan Indonesia. Saya bilang begitu. Akhirnya mereka pulang semua. Saya nggak kenal. Kita nggak enteng. Keris kamardikan, memproklamasikan keris kamardikan itu nggak enteng. Istilah keris kamardikan ini juga sebetulnya lucu. Awalnya itu Pak Wibowo Basuki ini kan apa ya, Ketua Umum SNKI pertama ya. Waktu itu saya adalah ketua bidang bina pengrajin. Nah, Pak Wibowo Basuki ini ngomong, saya kok risih ya dengar istilah keris modern, keris baru, ada yang nyebut keris milenial. Mas Kamdi ngomong keris republik, masuk akal masih ya kan. Terus ada lagi keris, malah ada sesepuh ya, saya nggak nyebut namanya. Kui keris yang ngono iki keris-kerisan. Coba bayangin, keris baru disebut keris-kerisan. Padahal saya bilang perjuangan kita ini adalah bagaimana keris bisa lestari. Tentu kita harus mengangkat bagaimana supaya lebih berkualitas itu. Keris-kerisan. Nah, Pak Wibowo juga ngomong, gimana nih? Kira-kira istilahnya apa? Apa keris modern? Apa keris apa? Keris milenial gitu. Beranjak dari itu, saya pikir-pikir, oh jadi new era. Ada beberapa orang ngomong deh, keris new era. Tapi kita dulu sudah diskusi panjang lebar sama Dr. Darmawan, sama Pak Stanley, Ferry, wah semua kita sudah diskusi. New era tidak bisa kalau tidak ada terminalnya. New era sejak kapan? Nah, disitulah akhirnya aku pikir, oh iya, raja sudah nggak iso empu, keraton sudah menjadi NKRI. Berarti keris kamardikan ini ya keris zaman Indonesia merdeka. Nah, saya ngomong keris kemerdekaan waktu itu. Saya ngomong Pak Basuki Wibowo, ngomong-ngomong, wah Pak Basuki ini aneh lagi nih. Oke, wong pelestari keris kok jenenge Tony, jenenge David, jenenge wah kok sing Jawani gitu. Wah, saya mikir lagi, wah keris kemerdekaan, keluarlah kata keris kamardikan. Ini ceritanya itu aja. Mulailah kita proklamasikan di tahun 2008 itu. Kemudian ketika itu memang keris kamardikan itu kita beruntung sempat bisa mendatangkan Gareth Solyom. Gareth Solyom ini sama istrinya, ya. Brownen Solyom ya, Gareth Solyom ya, ini
seorang penulis buku The World of Javanese Christ. Dia pernah 6 tahun mengguru sama Butek Swan, ya, Romo Kanjeng Harjonegoro. Kemudian juga dia sebetulnya adalah peneliti kain. Dia dari Hawaii Nasional, bukan internasional, Hawaii National University. Gareth datang, kita ajak untuk ikut diskusi. Kemudian Kris Kamardikan Award itu secara tidak sadar juga kelasnya internasional, karena dari Malaysia berapa banyak orang datang, bisa 30 penggemar Kris dari Malaysia. Kemudian juga saya mendatangkan pembicaranya, Profesor Rahman Ramli, Profesor Muhammad Rahman Ramli. Mas Kun kenal, waktu itu juga Mas Darsono kenal, karena kita kenalkan untuk bicara berdua, diskusi sebagai narasumber. Nah, sekarang kita kembali lagi bahwa Kris Kamardikan adalah istilah, ya. Next ya, Mas. Nah, Kris Kamardikan adalah istilah, ya. Jadi kalau dulu itu Kris selalu berhubungan dengan tangguh, ya. Tangguh maksudnya parameternya adalah gaya Kris zaman ke zaman. Misalnya Mojopahit, misalnya, oh gayanya begini. Ini dari Profesor Edi Sediawati itu bilang bahwa tangguh adalah gaya dari Kris dari zaman ke zaman, ya. Jadi parameternya waktu itu masih tangguh, ya. Kemudian pada Kris Kamardikan ini itu kita lebih cenderung kepada makna bahwa Kris Kamardikan adalah Kris yang diciptakan zaman setelah Indonesia merdeka. Dan yang kedua, arti Kamardikan itu juga bisa dianggap sebagai Kris yang diciptakan dengan konsep baru, ya, bebas dan merdeka. Artinya apa? Kalau zaman dulu raja yang memerintahkan, sekarang Anda semua, kalian seniman-seniman, ciptakanlah Kris yang spektakuler, yang bagus. Kalau misalnya mutrani, belajarlah mutrani yang benar-benar. Kalau mau kontemporer, ya belajarlah menyalurkan ide-ide kontemporernya. Nah, jadi masalah Kris itu ternyata tidak ada masalah dengan tangguh maupun Kris baru, tetap berjalan seiring sejalan. Nah, saya dengar juga ada beberapa keinginan, katakanlah bikin tangguh HB. Mungkin di sini mau ada tangguh Surakarta misalnya. Monggo silakan. Tetapi kita harus ingat hierarkinya di mana. Tangguh HB tidak bisa kita bikin oleh seniman-seniman kita. Harus ada perintah dari ngarsa dalem. Tangguh Surakarta tidak bisa kecuali ada pesan dari Sinuwun atau dari wali kota. Tangguh Surakarta berhasil jadi bisa gitu. Maka saya lebih suka dengan teman-teman yang punya ciri khas aja cukup, seperti Mpu Bandi misalnya, ciri khasnya ada. Mpu Kamdi, ciri khasnya ada, cukup itu aja. Tidak usah berpikir wah kedaerahan, kita harus punya tangguh Surakarta, tangguh Habib, tidak perlu. Putrani aja, Mojopahit yang bagus misalnya. Next ya. Nah ini kita ada pameran waktu itu di Monas, itu dalam rangka festival keraton sedunia. Nah disinilah sebetulnya ada kunci. Ternyata Kris disukai oleh luar negeri. Tamunya banyak sekali orang bule. Juga masih ningrat-ningratnya raja-raja sono lah ya. Itu Kris kita sangat, makanya saya masukkan dalam slide ini karena banyak sekali manfaatnya pameran Kris waktu keraton sedunia itu. Next.
keris itu sebetulnya kita masuk dalam dua kategori. Satu, mutrani membuat keris yang sudah ada, menduplikasi. Kemudian juga yang kedua, membentuk suatu keris yang disebut kontemporer atau ciptaan baru. Next Mas. Nah sekarang saya ingin bercerita tentang elemen kesenirupaan pada bilah keris. Kalau Leo Tolstoy berkata tentang seni rupa, ya, saya mencoba meringkas sedikit bahwa keris itu yang penting adalah elemen-elemen yang perlu diperhatikan adalah bentuk. Garis bisa diwakili oleh pamor misalnya, ya, motif konfigurasi pamor. Nah, kemudian juga nuansa warnanya. Nuansa warna bisa keris itu ada pamor putih, ada pamor hitamnya, kemudian selorongnya abu-abu, ya, hatinya bajanya itu abu-abu. Kemudian juga kalau khusus di pamor, kita juga harus belajar treatmentnya, bagaimana pamor itu bisa kedok, bagaimana pamor itu bisa deling, keluar jelingnya, ya. Next Mas. Kemudian juga tekstur, ya, tadi saya lupa. Tekstur itu adalah nilai raba. Jangan salah, empu kosong, ya, itu kerisnya nyekrek-nyekrek, itu bukan karena aus zamannya, tapi memang mereka sudah punya kesadaran bahwa ini loh nilai estetika, maka dikenal dengan dikamal. Empu kosong bikin belarak, bikin rondoru, ya, nyekrek-nyekrek. Itu tidak karena zamannya, itu memang dikamal. Jadi Anda semua nanti harus belajar dikamal, ya, harus belajar dikamal. Kemudian juga masalah pamor itu juga harus tahu, ya, ininya. Nah, tekstur tadi saya bilang dikamal, ya. Nah, next Mas. Jadi ini ada satu nuansa. Ini saya bikin ekstrim, ya, gambarnya, ya. Saya bikin ekstrim. Jadi keris yang sebetulnya disebut bagus, ya, ini menurut pengertian-pengertian para sesepuh-sesepuh yang ada di Solo waktu itu, selorongnya harus berwarna lain, apakah abu-abu, hijau, ya. Kemudian pamornya juga tidak hanya meneleng gitu, ya, kayak nikel gitu, itu harus dibikin. Nah ini ada prosesnya, ya. Kemudian hitam, daging hitam, kalau orang Madura ngomongnya daging hitamnya juga kalau bisa lapisan, dilapis dengan pemanasan yang cukup, dengan pemanasan yang tepat, itu tidak keluar sanaknya, karena di besi itu sering keluar sanak, keluar garis-garis tipis, itu di pemanasannya harus tepat. Next Mas. Nah ini saya bilang nuansa salaka. Salaka maksudnya perak. Jadi ada yang blok, ada yang lembut, ya. Ini keindahan, itu termasuk elemen dari seni keris. Next Mas. Kemudian juga itu besi hitam, daging hitamnya itu dilapis, sehingga kalau kita lihat itu ada serat-seratnya, ya, ada serat-seratnya. Ini memang saya ambil yang ekstrim dan saya memang bikin komputernya agak saya tarik dikit, agak ekstrim. Ini daging pamornya, kalau orang Madura bilangnya daging hitamnya, pamor hitamnya. Next. Nah, ini ada keris Banyu Mampek ini juga iramanya atau ritmenya bagus. Ada pamor kasar, ada pamor tipis, ya. Kemudian juga dia di treatment dengan dikamal, ya, dikamal sehingga dia itu ada nilai rabanya atau tekstur, ya, ada nilai rabanya. Yang sebelah itu adalah ular-ulut, ya, itu juga ada teksturnya. Salah satu cara untuk membuat dog, ya, kalau sudah deling gitu selesai, ya, cobalah Anda tetap celupkan dulu ke swavel atau air keras perak yang dicampur sedikit air, ya, celupkan, tinggalkan selama 2 atau 3 malam, didiamkan.
Nah, kemudian diputih. Kalau sudah 2-3 malam, diputih itu nanti dilihat masih delik atau sudah ngedok. Nah, kalau sudah ngedok, baru diputih, masuk di lirang, masuk di kamar. Ini eksperimen saya waktu itu. Masuk di kamar, kira-kira semalam 2 malam, nanti keluar pasti ada deling, ada ngedok. Nah, kalau mau nyetrak, kamalannya yang lama. Nah, ini penting. Jadi treatment ini kamu harus utak-atik lah. Saya nggak tahu gimana, mungkin pakai kimia-kimia yang lain, saya nggak tahu. Ya. Next mas. Nah, jadi sebetulnya tekstur itu empu koso pun juga membuatnya dengan di kamar. Kemudian ini ada teknik dasar, saya kira kita semua sudah tahu, persiapan tool ya, alat-alatnya ya, di sini kan banyak sekali, udah komplit lah alat-alatnya ya. Kemudian ada pemikiran waktu itu saya mencari bahan-bahan instan. Bahan instan ini seperti misalnya pamor nikel itu, silver nikelnya itu cuma lembaran kertas, sehingga memudahkan untuk membuat susunan pamor. Saya dulu bisa dapat ya, sekarang saya susah untuk nyari itu. Jadi terpaksa ya harus menimpa, nipis ke gitu, hitam sama putihnya. Nah, tadi ada treatment sudah saya ceritain, memproses treatment tadi itu penting ya. Bahkan dulu saya mencoba dengan vericlorid ya. Vericlorid ini juga ngeri ini, kalau kena tangan memang sakit ya, tapi untuk keris juga. Kalau mungkin kalian tahu jalak budo yang sampai kerompal bolong-bolong itu, dulu ada ahlinya namanya Pak Mutaris almarhum di Malang. Itu proses itu cuma kira-kira setengah hari. Saya sengaja bawa jalak budo masih licin, saya suruh proses, dia proses. Keluar masuk nemuin saya, ngobrol, rampung jadi. Itu pakai vericlorid, dimasking dulu, dituturin dulu pakai power glue supaya berendul. Setelah rampung dibakar, power glue-nya dihabiskan, dimasukkan ke airborne yang dicairkan, celup dibakar, itu muntuk itu, airborne itu muntuk sampai gosong itu, disitrul ya, dibersihkan, atau air kelapa ya, dibersihkan, itu ada bolong-bolong itu masuk lagi vericlorid atau air keras perak lah misalnya, masuk lagi itu jadi bolong-bolong tembus-tembus. Apa yang disebut untuk cacing itu kalian mesti harus bikin, karena saya dulu tukang tembak. Terus terang saya dulu juga sniper ya. Saya bikin logo sosro, tinatahnya Hindra waktu itu. Saya proses, saya belajar sama orang-orang perunggu bagaimana memproses emas. Saya diajarin, ditetes ini sambil dibakar, gini. Jadi rapi, bagus. Yang ini tak tetelin, yang kira-kira supaya seperti tua gitu, tak tetelin. Udah, saya kasih penduk suwoso. Ada yang jualin, saya nggak ngomong ya, teman kita masuk ke Pak Haryono Burino 125 juta. Ya memang kita juga mahal, kita habis emasnya hampir 50 juta waktu itu, karena hampir 1 on waktu itu. Orang udah nggak ngerti, wah ini mau Majapahit 3 dimensi. Belajarlah treatment, bukan untuk memasuk, tidak, karena mutrani itu harus sama gitu loh. Kalau saya ya, mutrani itu harus sama, sebisa mungkin tuh orang sampai, wah ini bener-bener ini Pajang, ini bener-bener ini Majapahit. Ya jualnya ya saya sendiri juga nggak berani jual palsu-palsu gitu. Teman yang bawa, pedagang yang bawa, dibawa masuk. Jalak budo juga gitu, masuk. Ketika dia dicoba warangin baru, diwarangin, tukang waranginya ngomong, Pak,
ini kalau saya lihat di putih besinya ini besi baru nih. Wah, ya udah konangan kan kita, tapi bukan saya yang masukin. Saya suruh bantu masukin untuk pakai separuh. Jadi saya dulu memang sniper ya, pernah. Mungkin masih daya tahu lah. Tapi itu masa lalu. Setelah Kamardikan ini ya mulailah saya berkarya. Nah, ini wajah dari Pandey di Madura yang namanya Haji Durabi. Ini termasuk tahun 96. Ini termasuk orang yang membantu saya eksperimen. Yang tidak bisa sampai sekarang saya lakukan adalah pamor jarot asem. Nggak bisa. Ron genderu ketemu, belarak sineret ketemu, labang sajuta ketemu, terus proses-proses gebakan ketemu semua, bahkan selor abu-abu, baja abu-abu. Waktu itu saya dapat dari salesman Daido Steel, ya. Serinya DAKS berapa gitu. Itu selorok itu sudah saya coba diwarangin abu-abu, nggak bisa hitam, abu-abu. Saya bawa, ternyata keras sekali, Mas Badi, keras sekali, nggak bisa lengket itu. Saton pamor sama pamor hitam sama pamor itu nggak bisa lengket. Saya akhirnya chatting sama seorang dari barat, ya. Apakah Anda ngalamin begitu? Oh, kalau di sini punya gas CO. Nah, saya nggak ngerti tekniknya nih. Mungkin nanti diisi juga harus punya nih gas CO, disemprot gas CO. Tetapi ketika saya kembali lagi ke Haji Durabi ingat bapaknya dulu kalau nemuin yang gitu-gitu cuman dikasih selembar kertas semen. Jadi ati ya selorok itu baja dikasih lipetan kertas semen baru pamor. Ketika dibakar kertas semen itu juga CO ternyata. Nah, ini kearifan lokal Indonesia ini sebetulnya sangat tinggi. Dan jangan salah, kenapa kita selalu pakai arang jati? Nah, arang jati ini CO-nya juga tinggi. Coba pakai kayu-kayu biasa, pasti hasilnya wah rekoso yang susah. Gitu. Makanya arang jati itu CO-nya tinggi. Kita harus menggunakan. Next, Mas. Nah, jadi saya coba bercerita tentang, tapi ini bukannya saya expert ya, bukannya saya ahli ya, ini mengenai pamor ya. Sebetulnya pamor itu ada pamor pelumah, pamor miring ya, kemudian juga pamor peluntir dengan variasinya, kemudian pamor rekan ya, sistem tambal. Sekarang modelnya pamor dipatri dulu, terus kemudian bilahnya itu dilobangin ya. Nah, ini kuncinya satu, yang akan dimasukkan dalam tambal itu kalau bisa lebih tinggi kira-kira 2 mili. Jadi nanti ketika dipukul jadi sesak, jadi mepet. Jadi pamor tambalnya itu harus lebih tinggi dikit daripada bilahnya supaya nanti melekat. Nggak mungkin pengalaman dari Kanjeng Badi, Kanjeng ya Kumpu ya, ini saya bukan praktisi ya, waktu itu saya hanya mengintip ya. Nah, kemudian pamor melumah. Nah, ini saya ajukan teman-teman dari mahasiswa ini kalau bisa tidak perlu membanggakan pamor miring. Pamor melumah itu ya, itu kalau merusaknya pinter, bermacam-macam cara, itu menciptakan kris-kris bagus. Nah, pada dasarnya ya, lapisan pamor mendatar atau pamor melumah ini kalau dirusak sedemikian rupa itu varian estetikanya macam-macam. Nah, saya menganjurkan bermain lagi pamor ini. Keris ciptaan PB 9 dan 10 misalnya, keluaran Besalen Mangkubumen misalnya, ya, yang dikenal dengan empunya Tirto Dongso, Jaya Sukatgo, Singowijaya dan sebagainya, itu didominasi oleh karya-karya keris pelumah. Ya, keris pelumah zaman itu.
Dan disitulah sehingga zaman PB10 itu merupakan satu kejayaan keris yang ketiga setelah Mojopahit, Sultan Agung, PB. Menjadi kejayaannya keris itu ada di PB. Ya. Nah, bermain pelamor murah, monggo. Next. Nah, ini kan teknik-teknik lipatan ini banyak sekali ya. Saya nggak bisa menjelaskan macam-macam. Tetapi yang paling sering saya lihat di Madura itu model cacah yang paling bawah. Itu paling mudah untuk mendapatkan pamor yang seperti Kinom atau seperti Singosari. Kalau di Madura begitu, cacah. Cacahnya pakai circle yang tipis, ya, gerinda yang tipis, cacah. Nanti diodot, kotaknya pendek masih pendek. Diodot, berarti wah seperti Singosari itu. Nah ini salah satu yang saya sering ngintip kalau bikin beras sutah begitu. Ya. Nah kemudian juga pamor ini kalau bisa disilang-silang jadi tapak liman. Saya pernah membuktikan itu yang paling sebelah kanan itu walaupun kurang berhasil ya. Kemudian yang kedua saya cukup berhasil, tapak limanya bagus. Itu ngulit semongko, itu lapisannya sedikit, tebel-tebel, kulit semongko, dicacah silang-silang, digebak. Nah ini istilah gebakan. Jadi di perkerisan ini itu dikenal sekali istilah gedakan dan gebakan. Nah, saya pernah ya ini omong ininya debat dengan Pak Haryono Guritno. Pak Haryono Guritno itu menyebutnya gendakan, digediki, digediki. Saya dapat dari Mas Cemplon maupun yang Sumo Diningrat itu digebak bukan digedik, gebakan istilahnya. Apa yang namanya gebakan? Beras sutah itu kamu cuak-cuak dah. Mau cross, mau apa ya, dicuak-cuak itu. Nanti digebek lagi, digebak. Gebak itu misalnya ada anak kecil berantem sama orang lebih gede gitu. Wah, aku orang gebak. Nah, ini bahasa Jawanya. Orang gebak ini gebakan itu sebetulnya diratakan lagi. Dari silang-silang tadi diratakan. Itu ternyata konfigurasi pamornya itu yang dimunculkan oleh Mangkubumen, keris-keris Mangkubumen. Next mas. Nah, ini saya beberapa kali sudah pernah membuktikan, ya, gebakan cross, langsung digebak lagi. Yang kedua itu digebak, diratakan, ya, kemudian baru diselek. Itu muncullah pamor-pamor nginden. Kalau itu kulit semongko, dia akan muncul pamor-pamor tapak liman, kembang, ya sekar itu kayak sekar. Bermainlah itu banyak sekali nanti. Ada cara gebaknya begini, ada cara gebaknya begini. Merusaknya itu harus kalian kreatif. Kemudian yang sebelahnya itu mencari wengkon, mencari hatinya. Jadi sudah dipotong dulu belatnya. Kalau keris lurus ya potong belatnya. Kalau keris luk ya dipanjangin dikit, panjangin sesuai dengan nanti dulu. Setelah itu ketebalan itu di heksagon, diselek kiri kanannya itu yang kedua, ya, diselek kiri kanannya. Nah setelah itu mereka ada yang pakai apilas dipukul untuk masuk ke dalam. Nah, nanti kalau sudah dipotong nanti keluar, dipikirkan ketebalannya dulu, ketebalannya selorok gimana, ininya gimana supaya nanti tidak ini. Kalau di sana enggak, di sana langsung ketebalan langsung dibikin zigzag gitu, dibikin apa ya, heksagon lah, dibikin heksagon, nanti pakai, kadang-kadang pakai apilas saya lihat, pakai apilas satu-satu ditutup, apilas, tapi kadang-kadang apilas yang pakai kaleng itu juga bisa. Itu Mas Heru tuh ahlinya, Heru Ngelawisan tuh ya. Jadi cari hatinya, cari seloroknya supaya bagus ya. Ini apa yang saya ketahui ya, mudah-mudahan nanti adik-adik akan mengalami
eksplorasi yang lebih banyak. Next. Nah, ini hasil dari digedik. Nah, waktu itu saya di garasi masih ada ubupan dan sebagainya. Saya bikin itu, saya gedik, saya tunjukin Pak Haryono. Pak Haryono, oh ini ya jadinya gedikan. Iya, jadinya gedikan tuh begini. Terus saya kasih tunjuk yang satu tadi, ini loh gebakan. Oh iya ya, jadi digebak sih, dikerowai, digebak. Kalau digedingin cuma begitu aja. Hasilnya tidak bisa ekstrim. Ya. Next mas. Nah ini gebakan, tapi ini pamornya lembut. Ya, pamornya lembut. Ya. Nah kalau udan mas, itu digedik, berasuta, digedik masuk, gedik. Terus tidak dipukul lagi, tapi diselep. Jadi yang masuk itu tinggal bulat-bulatnya. Itu udan mas. Ya. Tetapi ada udan mas yang ekstrim, dibalik. Next, gebakan. Ya. Gebakan ini kadang-kadang menghasilkan pamor-pamor yang ngeblok, menyatu. Ya. Ini gebakan. Ini dari cross digebak. Jadi sangat ritmik. Ya. Kalau saya bilang dinamis, artistik jadinya. Ini saya putrani Kanjeng Kiai Karongrongan. Nah ini udan mas ya. Ini udan mas ini dibor, kemudian digebak, diratain. Nanti munculnya seperti dimensinya itu lain, muncul semua. Nah, jadi sengaja ini dibor dulu, baru diratain, digebak. Nah, ini gebakan. Ini udan mas dengan gebakan. Ya, dibor. Mau nggak mas? Langsung mas. Nah, yang ini adalah udan mas yang digedik terus langsung disesep. Nah, kemudian ya tadi yang namanya gebakan tadi merusaknya itu yang kanan ya. Yang sebelah kanan itu bisa dirusak bermacam-macam. Untu walang itu juga dirusak dulu nanti digebak lagi. Kemudian juga seperti ini juga main gebakan. Jadi variasinya macam-macam. Makanya saya tuh sangat kagum sekali dengan PB9, PB10. Hanya dengan melumah sebetulnya mendominasi karya-karya indah. Nah ini saya tadi mau cerita tentang treatmentnya Pak Mutaris mas. Nah treatmentnya Pak Mutaris ini juga ini gila. Tapi kalau ini foto asli ya, foto tapi bisa dibuat, digerinda, dikerowokin, di macam-macam, dibor, di ini, kemudian ditutup, di masking pakai power glue. Kemudian dicelup pakai itu cat atau aibon yang dicairkan, kemudian dibakar sampai muntuk plekutuk itu dibakar sampai kering, disetrum, nanti akan lubang-lubangnya itu akan alamiah. Nah kemudian itu ada mulut semongko. Mulut semongko ini juga kalau kita bisa membuat salah satunya pamornya itu tebal. Kalau di Madura disebut kasar, pamor kasar, ada yang lembut. Itu nanti hasilnya juga ada nuansa. Kalau kita treatment air keras, kemudian dilirang yang saya ceritain tadi 3 hari didiamkan dulu, itu akan muncul nuansanya. Nah ini tadi ada teknik tentang pamor meluntir, enggak mas? Nah saya nggak tahu teknik di sini bagaimana, apakah sudah diajarkan atau dipraktekkan? Ya sudah dipraktekkan pamor meluntir. Ya, kalau di sono itu digapit pakai las, salah satunya nanti putar. Kalau di sono begitu. Nah ini juga variasinya macam-macam. Lebar akan menghasilkan ganggeng kanyut. Kalau padat akan menghasilkan lar gangsir. Nah ini tergantung dari variasi Anda.
Ini pamor peluntir. Kemudian ada juga yang dipeluntir separuh, jadi diwarna. Monggo Mas, next. Nah, ini dipeluntir cuma separuh, ya. Atasnya jadi pamor singkir. Nah, ini jadi dua warna. Kira-kira begitu. Next. Nah, ini warga misalnya lembut, ya. Nah, monggo mau dibikin lembut, mau dibikin kasar, mau dibikin lebar, kotaknya tuh lebar, jadi itu akan menjadi gambar ganyol. Itu nanti disatuin ya, saya nggak gambar tuh. Dua satuin, ini jadi argansir. Nanti mesti harusnya Mas Bandi juga ikut ngomong nih. Ya. Next, nah ini ada untuk walang itu juga modelnya ya seperti dikikir atau diselepin satu-satu pinggirnya, nanti digeblek, ya, itu nanti jadinya begitu. Nah kemudian juga itu yang tular gangsir itu dipepet, ditetel agak mepet, nanti jadinya seperti itu. Ya ini teknik-teknik yang sebetulnya ini. Nah, kemudian ketika kita berniat untuk membuat pamor miring itu, ya yang pertama Haji Hosdi waktu itu menemukan cara dengan dipatri. Jadi pamor itu disusun dengan patri. Kemudian saya minta Haji Durabi praktekin, Haji Durabi semakin semangat dan hasilnya semakin bagus. Next, nah ini contoh dulu lagi, tetapi daging hitamnya dia blok, tidak bergaris-garis. Itu juga ada, ya. Blok tidak bergaris-garis. Next, sekarang masuk di keris kamardikan kontemporer. Ya. Nah, kalau kalian tadi teman-teman dari mahasiswa lebih suka mutrani yang klasik, monggo diperdalam. Tetapi kalau memang juga ingin kontemporer, ya, ingin ide-ide, ya, itu juga perlu. Ya ini saya jelasin bahwa keris kontemporer, ya, itu lebih mudah menjual. Ini saya alamin, ya. Kalau dulu saya bikin keris sudah plek PB, ya, paling 15 juta. Ini yang saya alami. Makanya saya mencoba membuat ide-ide baru. Dengan ide-ide baru Anda akan mahal. Karena itulah nilai seninya, nilai seni rupanya itu tinggi. Next Mas. Nah, seperti ini. Ini sebetulnya tambal yang ditancap, ya. Pamornya sudah ditoto dulu di patri, udah bikin pamor dulu. Ya. Seperti yang logo itu Poncowarno itu juga sudah ditoto semua. Ini adalah spesifikasi dari seorang empu yang namanya Mesyanto. Nggak murah dia, nggak murah, dia gini-gini 30 juta. Ini dibeli sama orang Malaysia. Kemudian dalam lomba keris waktu pandemi dia juara 1 nih, yang bambu ini. Next Mas. Ini yang bambu ini ya, ini detail-detailnya itu. Ini ditoto di patri loh, bayangin. Saya juga sampai, terus terang saya belum ketemu lagi sama Mesyanto, tapi waktu dia masih main-main itu saya tahu dia eksperimennya ini cukup nekat gitu, nekat dan berani gagal gitu. Lalu sekarang dia sudah mahal lah. Mahal. Next Mas. Nah ini Poncowarnonya ini juga gila nih, coba badannya naga itu dari pamor yang ditoto Mas, ditoto, ditancap gitu, terus kemudian yang itu pinggir-pinggirnya kemudian semuanya sistem tambal. Cuman itu tadi yang saya tahu, mereka selalu lebih tebal dari bilahnya supaya mepet. Ya, ini spektakuler nih, betul-betul. Kita waktu pameran Keris Popis juga bikin apa namanya patakannya juga saya minta dia. Coba bayangin orang dulu suruh muter kayak lingkaran, kemudian wah,
macam-macam tuh Mas Ferry idenya susahnya setengah mati. Itu waktu itu juga hampir 50 itu. Pataka dari Chris for Peace and Humanity itu. Hampir 50. Jadi saya next Mas. Jadi saya lebih cenderung bermain di Kamardikan. Nah ini Kamardikan ini juga gebakan itu, gebakan, kemudian patung Beethoven. Ya, ini memang rezeki saya. Waktu itu ketemu seorang Malaysia yang hobinya main piano. Saya tunjukin ini, dia senang sekali. Ini 100 juta nih Mas, 100 juta dibeli sama orang Malaysia. Nah kemudian setelah berapa, mungkin setahun itu orang Malaysianya itu pengen keris tua, tolong ditukerin keris tua. Nih mau nggak? Mau itu tua ya, bisa balikin, dibeli sama jaksa. Ini sekarang nilainya udah tinggi, mungkin 100 juta udah nggak dikasih. Ini pelatuk bawang. Pelatuk bawang ini kebetulan saya selesai, itu waktu itu saya butuh duit. Dikasih Hinggi 35 juta saya terima. Terus Hinggi meninggal, Hinggi Jayapurnomo meninggal. Ada orang melihat waktu itu yang jual Mas Tio atau siapa itu ponakannya itu, laku 75 juta, 2 kali lipat. Ini pelatuk bawang ini 2 kali lipat. Ya kalau saya sih gitu. Tapi kalau kalian mau mutrani, masuklah ke tadi keris-keris yang digebak tadi. Itu spektakuler itu. PB9, PB10, Mangkubumen. Ya. Next. Nah ini juga biasa aja. Cuman saya coba menampilkan warongko dengan sunggingan kamasan Bali. Saya ada seniman di Bali, saya minta tolong bisa dia membuat. Kemudian juga handle-nya juga saya minta orang Bali membuat. Ya, kemudian keris ini diberi sama seorang pengurus GB Ansor, kalau nggak salah pengurus hubungan luar negeri, ya, dihadiahkan kepada duta besar Rusia. Nah, ini yang menyerahkan ini Abdul Aziz, ini masih cucunya Gus Dur, ya. Anaknya Gus M. Ya. Ini dibeli, saya dibeli. Pak saya beli Pak, ini untuk. Ya, saya nggak ngomong harganya. Ternyata dihadiahkan ke duta Rusia. Dan rupanya duta Rusia ini juga puas sekali gitu. Puas gitu. Ini Mutrani Banten Mas. Mutrani Banten. Jadi ada blatnya dari itu Chris Dis ya, Karsten and Jensen itunya, bukunya. Nah next, nah ini yang kiri Tirta Trihitakarana ini bilahnya saya buat menonjol gitu karena kekaguman saya terhadap Kanjeng Kiai Bintul. Dulu di Solo sini ada namanya Kohongan, itu punya keris Kanjeng Kiai Bintul. Itu masuk ke salah seorang di Jakarta, kolektor, itu saya sangat mengagumi. Waktu itu saya berpikir, ini besinya apakah dua macam, ada yang keras, ada yang empuk, ya. Saya pikir ini kok bisa gitu, bisa bintul. Ternyata itu tadi treatment tadi, kita masking, kita habisin dengan air keras, kemudian kita rapikan, kita licinkan, kemudian yang arsanya itu kita tutup dengan masker ya, dengan apa namanya power glue ya. Jadi bintul begitu. Ada 3 saya bikin, satu lagi Mutrani Kanjeng Kiai Bintul, sekarang disimpan sama orang, itu juga udah gila, itu nggak dijual. Betul-betul bintul gitu. Dan kelihatannya seperti besi yang bermacam-macam kekerasannya. Jadi kita harus kreatif. Padahal ini besi biasa. Ini real biasa. Dari real biasa. Tapi kita bikin gitu. Nah kalau yang sebelah ini itu kan Kanjeng Romo Tambah ini, ya ini
kita bermain di tema juga penting ya, Romo Tambah itu ada ceritanya di pewayangan ya. Ini juga udah susah dikejar ya. Dia beli waktu itu sudah 75 juta. Ini bukan mas, ini dari tembaga yang diulik. Jadi emasnya paling-paling 15 gram. Next. Nah ini karya saya yang masih di tangan saya. Handle-nya saya bikin tentang Mick Jagger. Nah, karena saya berharap ada ide-ide yang di luar ini, yang out of the box ya. Jadi itu Mick Jagger nyanyi itu, saya bikin. Dan itu nggak gampang. Itu trial error. Ada 3 kali saya bikin. Satu raplek, elek. Satunya lagi basi kelonjongan ya. Baru ketemu yang ini. Ketiga kalinya. Jadi kalau dihitung-hitung bikin handle gini ini sudah hampir 10 juta. Karena kalau 1,5 gagal. Hampir 10 juta. Kemudian kerisnya itu saya bikin bentrok. Ada gambar kuda yang silhouette lari, badannya hilang ya. Jadi seperti kuda siluman. Yaitu saya tertarik dengan lagu dari Mick Jagger yang berjudul Wild Horses. Jadi ini Kiai Jagger Wild Horses. Ini masih di tangan saya ini. Kalau ada yang minat silakan hubungin saya. Naik mas. Nah kemudian ini perenungan saya terhadap pakem keris. Pakem keris ternyata susah untuk didefinisikan. Ya. Kemarin waktu di Jogja, waktu keris Sajiwo itu saya sudah terangkan. Pakem keris itu yang gimana sih? Kalau gaya-gaya keris monggo lah. Pajang itu begini, pasikutannya begini. Akhirnya saya mendapatkan esensi dari pakem keris itu apa? Linggayoni, cuma itu aja. Artinya ada gonjo, ada peksi. Nah, berarti apakah saya boleh tidak memakai lincip misalnya, lungkit, ya lincipnya nggak pakai. Saya coba. Jadi ini saya coba membuat tanpa lincip. Nah, kalau kita bikin arca yang macam-macam tanpa gonjo, tanpa peksi, itu arca, tidak bisa disebut keris. Kalau ini saya kira mudah-mudahan masih bisa lah disebut keris. Saya nggak tahu nih para senior nanti gimana nih ya. Mudah-mudahan bisa. Dan ini saya rancang nanti warongkonya itu seperti tas perempuan, melengkung gini nanti ada talinya. Jadi nggak disengklit karena kita nggak ada tajamnya. Nah, jadi ya ini salah satu contoh bagaimana kita membuat suatu karya yang bisa menarik generasi Z, Gen Z ya. Karena seperti tadi di paling depan tadi kan saya gambarkan ada orang tua sama anak muda kan gitu. Kita tuh pernah pameran, itu ada anak muda itu ngomong, kok saya bilang keris ini kok bapak-bapak aja ya gitu. Ini yang repot ini. Waduh iya ya. Nah, makanya kita mulai harus. Tetapi sebaliknya ada pernah TV apa lupa saya, global apa, wawancara saya tentang ada nggak animo dari anak-anak muda untuk bermain keris. Saya bilang kalau keris yang klasik tetap orang-orang mapan yang beli, orang-orang yang sudah berpenghasilan yang beli. Tidak mungkin anak-anak remaja kita sodori keris, tidak mungkin. Nah kecuali nanti misalnya Anda bikin kalung misalnya, bikin kalung, kalau takut warangannya luntur itu tutup aja pakai resin. Nah ya kan, bikin kalung apa, jubir apa, itu juga bisa dijual nanti. Banyak sekali yang bisa kita mendevelop ide-ide itu harus berani. Saya kira itu. Next. Nah, yang terakhir adalah bahwa penting untuk membuat sertifikat, ya, sertifikat of authenticity lah ya, COA ya. Ini penting. Jadi
sekali empu-empu yang melalaikan itu. Padahal ini juga ada nilai jualnya. Keris-keris saya itu banyak dikoleksi sama seorang dokter di Banyuwangi. Mungkin Mas Adi juga kenal tuh, dokter Unu namanya. Itu kalau sudah ditunjukin sertifikatnya banyak sekali, punya saya semua. Dan dia bisa bertahan dengan harga. Gitu. Nah itu karena ada sertifikat. Bahannya misalnya meteor Campo del Cielo, tulis Campo del Cielo. Bahannya tidak meteor, ya tulis saja. Gitu. Dari apa namanya, dari mendulang bahan-bahan, mendaur ulang bahan-bahan yang ada. Gitu. Next, saya kira cukup panjang ya. Ngantuk nggak nih? Cukup panjang, saya kira saya akhiri dulu. Saya serahkan kepada Mbak Intan, monggo Mbak Intan. Saya sampai di sini dulu. Jadi teman-teman yang mulia, untuk menarik sekali yang telah dibawakan oleh beliau mengenai perkembangan untuk Gen Z, untuk bagaimana kita melestarikan, kemudian kegelisahan dan juga jawaban kegelisahan yang mungkin juga dari rekan-rekan mahasiswa yang saat ini masih berpikir akan seperti apa kita nantinya. Sudah dijelaskan oleh beliau. Terima kasih untuk pemaparan hari ini Pak Tonius. Kita berikan aplaus yang sangat meriah untuk kita semua di sini. Baik Bapak Ibu hadirin rekan mahasiswa, kita sudah mendengarkan pemaparan materi dari apa yang beliau sampaikan. Kita bisa simpulkan beberapa hal. Untuk yang terpenting untuk generasi Z atau generasi milenial saat ini, bahwa kita perlu melestarikan budaya keris ini melalui teknologi media sosial, dan kita juga bisa mempelajarinya dari sisi esoterik. Kemudian kita juga bisa mengenal bagaimana bentuk keris itu secara pakem dan secara awardikan, gitu ya. Terima kasih untuk para hadirin yang berbahagia, karena dirasa cukup sesi diskusi bersama pembicara hari ini. Maka pada kesempatan kali ini saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada Bapak Tonius yang sudah menyampaikan materi dengan baik dan sangat-sangat menarik, menambah wawasan kita mengenai bagaimana keris kamardikan untuk dapat dikembangkan lebih besar lagi. Dan untuk Bapak Ibu serta rekan mahasiswa yang sudah menyimak dengan antusias dari awal hingga akhir kata saya tutup dengan pantun. Sungguh manis buah buku ini, habis dimakan sisa 4. Kita ucapkan hari ini, kita cukupkan hari ini, semoga bisa memberi manfaat. Terima kasih, saya Intan Sebagai